jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Tentang surah An-Nasr ini, Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa setelah surat ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Jibril, jiwaku sudah terasa lelah." Jibril alaihissalam mengatakan, "Akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Dan pasti Tuhanmu akan memberikan sesuatu kepadamu dan kamu merasa ridha." Rasulullah lantas memerintahkan Bilal agar memanggil orang-orang untuk melaksanakan berkumpul di masjid kaum muslimin. Kaum muslim segera berdatangan ke Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar. Dari atas mimbar beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menyampaikan khutbah yang membuat hati bergetar dan air mata berderai tangis. Wahai manusia, Nabi model apa aku ini bagi kalian? Para sahabat menjawab, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kebaikan sebab kenabianmu. Engkau bagi kami bagaikan ayah yang penyayang, saudara yang bijak dan baik hati. Engkau telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau telah mengajak ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijak dan tutur sapa kata yang santun. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan yang lebih besar dari balasan yang diterima oleh nabi lainnya. Nabi berkata, "Wahai kaum muslim, demi Allah dan demi hakku atas kalian, barang siapa yang pernah aku zalimi tanpa sepengetahuanku, berdirilah dan balaslah kezalimanku itu." Tidak seorang pun berdiri. Rasulullah lantas mengulangi ucapannya itu, dan tidak seorang pun yang berdiri. Rasulullah mengulangi kata-kata itu lagi untuk ketiga kalinya. Wahai kaum muslim, demi Allah dan demi hakku atas kalian, barang siapa yang pernah aku zalimi tanpa sepengetahuanku, berdirilah dan balaslah kezalimanku itu sebelum aku dibalas pada hari kiamat nanti. Tiba-tiba ada seorang kakek berdiri. Kakek itu melangkah melewati barisan jemaah hingga ia sampai di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kakek itu bernama Ukasyah bin Mihsan. Ukasyah lantas berkata, "Demi ayah dan ibuku, andai engkau tidak mengucapkan kalimat itu sampai 3 kali, pasti aku tidak akan maju. Dulu, aku pernah bersamamu dalam satu perang. Setelah perang selesai dan kita mendapatkan kemenangan, kita segera pulang. Untaku dan untamu berjalan sejajar. Aku turun dari unta, mendekatimu, karena aku ingin mencium pahamu. Namun, tiba-tiba engkau mengangkat pecut, dan pecut itu mengenai perutku. Aku tidak tahu apakah kejadian itu engkau sengaja atau engkau tidak ingin memecut unta.
engkau ingin memecut unta?" Rasulullah langsung berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan memecutmu dengan sengaja. Wahai Bilal, pergilah engkau ke rumah Fatimah dan ambilkan pecut yang tergantung." Bilal langsung berangkat menuju rumah Fatimah. Tangan Bilal menepuk kepala sambil teriak histeris, "Luar biasa! Ini utusan Allah meminta dirinya untuk dikisas atau dibalas." Sampai di rumah Fatimah, Bilal mengetuk pintu dan berkata, "Wahai putri Rasulullah, ambilkan pecut yang tergantung itu, serahkan kepadaku." Fatimah bertanya, "Wahai Bilal, apa yang akan dilakukan ayahku dengan pecut ini? Bukan hari ini adalah hari haji, bukan hari perang." Bilal menjawab, "Wahai Fatimah, kamu pasti tahu akhlak ayahmu. Beliau menitipkan satu agama. Beliau akan meninggalkan dunia ini. Dan beliau membiarkan kesempatan pada siapapun untuk membalas atau kisos kesalahannya." Fatimah lantas berkata, "Wahai Bilal, siapa orang yang tega menuntut balas atau kisos dari Rasulullah? Katakanlah kepada Hasan dan Husain agar keduanya saat saja yang menerima pembalasan itu sebagai pengganti Rasulullah. Minta orang itu membalas melakukan kisos kepada Hasan dan Husain. Dan jangan membalas Rasulullah." Bilal kembali ke masjid dan menyerahkan pecut itu kepada Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menyerahkan pecut itu kepada Ukasyah. Abu Bakar dan Umar segera berdiri dan berkata kepada Ukasyah, "Wahai Ukasyah, balaslah kepada kami berdua. Kami ada di hadapanmu. Jangan engkau balas Rasulullah." Rasulullah berkata kepada Abu Bakar dan Umar, "Diamlah kalian berdua, wahai Abu Bakar dan Umar. Allah tahu ketinggian derajat kalian berdua." Ali pun berdiri dan berkata, "Wahai Ukasyah, sepanjang hidupku, aku selalu bersama Rasulullah. Sungguh aku tidak tega melihat Rasulullah dipecut. Ini badanku, balaslah. Pecutlah aku 100 kali. Jangan engkau balas Rasulullah." Rasulullah berkata, "Wahai Ali, duduklah. Allah tahu derajatmu dan niat baikmu." Selanjutnya Hasan dan Husain juga berdiri dan berkata, "Wahai Ukasyah, engkau kan tahu bahwa kami adalah darah daging Rasulullah. Engkau membalas kepada kami sama dengan engkau membalas Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Duduklah buah hatiku. Allah tidak akan melupakan kemuliaan kalian. Tidak akan melupakan kemuliaan kalian." Rasulullah kemudian berkata kepada Ukasyah, "Wahai Ukasyah, silahkan pecutlah aku." "Wahai Rasulullah, ketika engkau memecut perutku, perutku dalam keadaan terbuka," kata Ukasyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menyingkap pakaian hingga perutnya terbuka. Jamaah semakin histeris melihat pemandangan itu. Mereka menangis menjadi-jadi. Mereka menegur Ukasyah, "Apakah engkau betul-betul akan memecut Rasulullah, wahai Ukasyah?" Ukasyah lantas melihat perut Rasulullah. Dan dia tak kuasa menahan diri. Langsung merangsek tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menciumi perutnya. "Demi ayah dan ibuku, siapa orang yang tega melakukan pembalasan kepadamu?" "Wahai Rasulullah," ujar Ukasyah,
Rasulullah berkata, lantas katakanlah, kau ingin membalas atau memaafkan aku, Ukasyah? Sungguh aku telah memaafkanmu, karena aku berharap mendapatkan ampunan dari Allah pada hari kiamat. Rasulullah berkata, siapa yang ingin melihat temanku di surga nanti, lihatlah kakek ini. Kaum muslim langsung berdiri mengerubungi Ukasyah dan menciumi keningnya. Mereka berkata kepada Ukasyah, alangkah beruntungnya kamu, alangkah beruntungnya kamu. Kamu akan mendapat derajat yang sangat tinggi berdampingan dengan Rasulullah di surga. Setelah peristiwa tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit selama 18 hari. Tepat pada hari Senin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, meninggalkan dunia yang fana ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi dan rasul. Ia dijamin masuk surga. Bahkan pasti berada di tempat paling tinggi dan paling mulia di sisi Allah. Namun, beliau begitu hati-hatinya terhadap manusia. Ia tidak ingin meninggalkan dunia ini, sementara masih ada orang yang sakit hati kepadanya. Beliau minta dibalas atau dikisos, agar dirinya tidak dibalas di akhirat. Fitnah, dusta, caci maki, dan kezaliman lainnya yang disebarkan akan menjadi tanggung jawab penyebarnya di akhirat nanti. Herannya, para penyebar fitnah dan para pencaci tenang-tenang saja. Padahal Nabi begitu gelisah hanya karena satu kesalahan yang tak sengaja terhadap sahabat Ukasyah. Beberapa bulan setelahnya, pagi itu, meski langit telah mulai menguning, burung-burung gurun enggan mengepakkan sayap. Pagi itu, Rasulullah dengan suara terbata memberikan petuah, wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya. Maka taati dan bertakwalah kepadanya. Kuwariskan dua hal pada kalian, sunnah dan Al-Quran. Barang siapa mencintai sunnahku, berarti mencintai aku. Dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan bersama-sama masuk surga bersamaku. Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah yang teduh menatap sahabatnya satu persatu. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar dadanya naik turun menahan nafas dan tangisnya. Utsman menghela nafas panjang dan Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Syarat itu telah datang. Saatnya sudah tiba. Rasulullah akan meninggalkan kita semua. Desah hati semua sahabat kala itu. Manusia tercinta itu hampir usai menunaikan tugasnya di dunia. Tanda-tanda itu semakin kuat tatkala Ali dan Fadl dengan sigap menangkap Rasulullah yang limbung saat turun dari mimbar. Saat itu, seluruh sahabat yang hadir di sana pasti akan menahan detik-detik berlalu. Kalau bisa. Matahari kian tinggi, tapi pintu Rasulullah masih tertutup. Sedang di dalamnya Rasulullah sedang terbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya.
Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seorang yang berseru mengucapkan salam. "Bolehkah saya masuk?" tanyanya. Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. "Maafkanlah, ayahku sedang demam," kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu. Kemudian ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya pada Fatimah, "Siapakah itu, wahai anakku?" "Tak tahulah aku, ayah. Sepertinya ia baru sekali ini aku melihatnya," tutur Fatimah lembut. Lalu Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. Satu-satu bagian wajahnya seolah hendak dikenang. "Ketahuilah, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malakul maut," kata Rasulullah. Fatimah pun menahan ledakan tangisnya. Malaikatul maut datang menghampiri. Tapi Rasulullah menanyakan kenapa Jibril tak ikut menyertai. Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia ini. "Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah dengan suara yang amat lemah. "Pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti ruhmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu," kata Jibril. Tapi itu ternyata tak membuat Rasulullah lega. Matanya masih penuh kecemasan. "Engkau tidak senang mendengar kabar ini?" tanya Jibril lagi. "Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak." "Jangan khawatir, wahai Rasulullah. Aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, wahai surga bagi siapa saja, berada di dalamnya," kata Jibril. Detik-detik semakin dekat. Saatnya Israel melakukan tugas. Perlahan ruh Rasulullah ditarik, tampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh. Urat-urat lehernya menegang. "Jibril, betapa sakit sakaratul maut ini," lirih Rasulullah mengadu. Fatimah terpejam. Ali yang di sampingnya menunduk semakin dalam, dan Jibril membuang muka. "Jijikkah kau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, Jibril?" tanya Rasulullah pada malaikat pengantar wahyu itu. "Siapakah yang tega melihat kekasih Allah direnggut ajal?" kata Jibril. Sebentar kemudian terdengar Rasulullah memekik karena sakit yang tak tertahankan lagi. "Ya Allah, dahsyatnya maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku. Jangan pada umatku." Badan Rasulullah mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali segera mendekatkan telinganya. "Usikum
bis-sholati wa ma malakat aimanuku. Peliharalah sholat dan santuni orang-orang lemah di antaramu. Di luar pintu tangis mulai terdengar bersahutan. Sahabat saling berpelukan. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya. Dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Dan pupuslah kembang hidup manusia mulia itu. Kini, mampukah kita mencinta sepertinya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabihi waqti sahar bih yatib al-hali ahli syafa wa bih yajudul ali bil fadli ahlil wafa. Telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia, penyejuk jiwa. Burung-burung bernyanyi, matahari berseri, datang pujaan hati sebagai obat diri. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, أشرف بدر في الكون أشرق. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad, bulan purnama termulia yang bersinar di alam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, أكرم داعي يدعو إلى الحق. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad, penyeru paling mulia yang mengajar kepada kebenaran. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Al-Mustafa as-Sadiq al-Musaddaq. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad, insan pilihan yang benar dan dibenarkan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, أحلى الوار منطقا وأصدق. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad,
manusia yang paling manis dan paling jujur tutur katanya. Ya Rabbi salli ala Muhammad afdali man bittuqa tahaqqaq. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad, orang yang paling utama, yang menyatakan ketakwaan. Ya Rabbi salli ala Muhammad man bassakha wal wafata khallaq. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad, seorang yang berbudi pekerti, dermawan, dan memenuhi janji. Ya Rabbi salli ala Muhammad wajma' minasy syamri ma tafarraq. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, serta orang yang berpegang kepada Nabi. Ya Rabbi salli ala Muhammad waslih wasahhil ma qad ta'awwaq. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, serta orang yang rindu terhadap kekasih. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan orang yang berpegang dengan tali Nabi. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa alihi wa man bin nabi ta'allaq. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan padanya. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa alihi wa man lil habibi ya'shaq. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepadanya. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa man bihablin nabi tawassaq. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepadanya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan padanya. Allahumma salli wa sallim ashrafas salati wat taslim ala sayyidina wa nabiyyina wa Muhammadinir raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج
وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Sarang-sarang Ya Nabi salam ya ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam فاطرموا يا لمساني فزار اليمن غرد واستضيئوا بجمالي فاض في الحسن تفرد يا نبي سلام ya Rasul salam ya Habib ولنا البشرى بسعد
mustamirun laisa yanfad haitsu utina ata'an jama'al fakhral mu'abbad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Fali Rabbi kullu hamdin Jalla ayasurahul ad Idhabana biwujudi Al-Mustafa Al-Hadi Muhammad Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا 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 حسيني واهدنا نهج سبيله يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواره خير مقعد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف رسل محمد والسلام مستمر كل حين يتجدد
marhaban ya marhaban ya nur aini marhaban jadal Husaini marhaban marhaban مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. ya Nabi sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Wa ala dari kami Sanggar Pelangi